Selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya. Saya mulai vlog ini dari lampu merah. Ada macet, ada acara di alun-alun. Ini spesial ya, ini motovlog. Saya isi dengan car vlog ya, karena kebetulan aja sore ini ada acara keluar sebentar sama keluarga. Jadi daripada nggak jadi konten, ya sudah kita vlogin aja. Nggak apa-apa kan ya, nyampur sama motovlog. Apa aja ini ya, daripada nggak jadi konten, daripada juga sia-sia nggak di videoin, maka aku videoin aja. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau ulas tentang konten kreator. Kurang lebih mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, buat apa sih kita bikin motovlog atau car vlog? Buat apa sih kita eksis di YouTube? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang niche atau jenis atau genre dari motovlog dan car vlog. Oke, teman-teman, mungkin jika kalian pernah ketemu suatu motovlog yang thumbnailnya nggak jelas ya, dalam tanda kutip nggak jelas tuh, sedikit vulgar bahasanya, terus masuk konten juga nggak jelas lah, begitu-begitu, ngomong juga ngalor ngidul, nggak ada faedahnya gitu. Namun viewernya banyak dan subscribe-nya banyak gitu. Memang itu memiliki nilai suatu hiburan, suatu entertain. Buat teman-teman yang bingung dengan konten, mungkin itu bisa ditiru ya. Cuman saya nggak recommended lah. Kalau ya, buat apa sih kita menyebarkan sesuatu yang nggak bermanfaat gitu. Jadi menurut saya ya itu opsi yang ke 1000 lah. Jadi menurut saya, teman-teman suka apa, misalnya suka teknologi nih, ya udah sambil naik motor teman-teman bahas misalnya trik-trik supaya dapetin kuota gratis misalkan ya. Nah, kalian bagiin tutorial itu dengan cara mengendarai sepeda motor. Itulah yang disebut dengan motovlog. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar ancur, nggak ada ide gitu ya, kalian bisa kok motovlognya diisi dengan apa ya, kalimat-kalimat yang bermanfaat gitu. Misalnya kalian bisa cuplikan-cuplikan para motivator Mario Teguh, Andre Wongso, Zig Ziglar, dari yang dalam sampai yang luar negeri, Tung Desem Waringin dengan Financial Revolution. Kalian bisa ambil quote-quote-nya, kalian bisa ambil pesan-pesannya, terus kalian ungkapkan lagi dengan menggunakan bahasa kalian, dengan menggunakan redaksi kalian. Op, mobil terarah sekali ya, putar arah, nggak mau disalip. Jadi itu udah lebih baik lah daripada kalian tuh motovlog nggak jelas di jalan gitu ya, ngomong babi bu, ngalor ngidul, nggak ada intinya. Please deh, ini zaman udah kayak gini ya, zaman udah bukan polifonik aja nih, zaman udah 4G ya, 5G ya sekarang ya, udah industri 4.0 ya.
kita mau ngisi konten yang nggak berkualitas, rasanya dosa banget lah buat anak cucu kita. Nah, itu motovlog yang nggak meaning, yang nggak ada artinya. Tolong tinggalin lah, tolong jauhin lah. Kita belok kiri, kita nyari jalan-jalan yang rame, cuman lebih tertib. Nah, jalan ini jalan satu arah, jadi lebih enak buat nge-vlog. Nah, itu tadi motovlog yang dengan jenis konten yang enggak berkreasi sama sekali ya. Saya berharap banyak muncul motovlog yang banyak memberikan tips ya, karena motovlog itu hubungannya sama otomotif. Kalian bisa kok nyari artikel atau nyari tips-tips tentang otomotif. Misalnya ya, di mana sih tempat beli spare part yang murah, gimana caranya sih biar hemat bahan bakar, gimana caranya sih ngisi air wiper gitu. Misalnya hal-hal sepele seperti itu bisa menjadi suatu konten gitu. Jadi jangan sampailah kita ngelihat, sekali lagi nih diperingatin nih, jangan sampailah kita melihat motovlog yang isinya mengumpat, isinya bahasa vulgar, nggak meaning, tahu-tahu dapat adsense, tahu-tahu bayaran. Dosa guys, nanti di akhirat kita mintai pertanggungjawaban. Ya, kita menyebarkan suatu hal yang hanya bernilai hiburan, tapi hiburannya hiburan yang negatif ya, buat apa ya? Oke, lanjut tentang konten kreator. Itu tadi jenis motovlog yang pertama ya. Jadi motovlog yang pembahasannya tuh nggak meaning. Terus yang kedua ada lagi juga, ada truk besar nyalip, kita tunggu. Wow. Yang kedua itu yang pertama ya, jenis konten kreator ya, motovlog dengan konten kreator yang nggak meaning. Dan yang kedua ada juga motovlog yang diem aja ya, jadi kayak siaran buta aja gitu ya. Udah pasang kamera di helmnya, dia jalan, dia diem, nanti diedit, pas diedit ditaruh musik gitu ya. Jadi kayak ngabarin ini loh, kota saya atau kota dimana dia ini ya jalanin motovlog, nggak ngejelasin apa-apa gitu ya. Ini juga bernilai hiburan sih, daripada kalian juga ngupload game bus simulator. Itu lebih nggak meaning ya, cuman memang ada nilai hiburannya. Ya kan bisa lah kalian bisa kalian tambah-tambahin sedikit. Misalnya di situ ketemu nenek-nenek nyebrang gitu ya, kalian kan bisa lah, walaupun kalian nggak jago ngomong, kalian bisa kalau diedit di teks pakai Filmora atau editor lain, Windows Movie Maker dan sebagainya. Kalian bisa edit di situ, bisa titip pesan itu. Ada nenek yang menyeberang, kalian bisa pesan moralnya apa nih gitu, lewat tulisan aja, nggak usah ngomong gitu kalau kalian memang pandai ngomong. Jadi nomor 2 itu adalah motovlog tipe bisu ya, dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak nyampein apa-apa, kita suruh lihat dan kita suruh belajar sendiri, ngamatin jalanan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada juga jenis motovlog yang demen banget berbagi tips and trick ya, khususnya seputar otomotif ya. Nah, ini yang kita harapin itu tumbuh di Indonesia ya. Jadi misalnya sekarang kan lagi heboh tuh tentang kalau motor yang 2 tahun nggak bayar pajak, otomatis motor itu akan jadi bodong ya, status ininya dia nggak punya plat nomor. Nah, itu gimana gitu. Nah, kalau kalian udah hunting dulu artikel di Google ataupun di mana atau dari sumber yang terpercaya, kalian bisa share tuh di motovlog kalian. Nah, motovlog yang begini yang banyak men-share, banyak yang banyak memberikan manfaat buat pengguna lain,
penonton YouTube seputar otomotif tadi. Nah ini keren, motovlog yang seperti ini keren karena dia nggak egois ya, dia hanya menginginkan AdSense tapi dia juga berbagi tips and tricks yang benar-benar berguna ya, yang value. Dan yang terakhir, motovlog yang demen mencari momen-momen yang buat dia menarik ya dan menjual juga. Kayak contohnya accident, crash ya, mencari kalau ada kecelakaan dia baru datang, nanti seolah-olah dia datang pas saat itu kecelakaan itu, padahal videonya dia edit. Ya itu sih nggak apa-apa, so far nggak apa-apa, cuman kalau bisa ya dikasih pesan lah, artinya misalnya ada truk remblong ya, kalian kasih pesan lah biar mobil melakukan perawatan rutin, misalnya seperti itu. Ada satu lagi gue lupa nih, yang terakhir. Jadi tadi terakhir dan ini terakhir lagi. Jadi yang terakhir ini yang seneng banget sama, misalnya di YouTube search itu keywordnya motovlog begal gitu kan. Kalau kita cari itu di YouTube search ada motovlog, terus suggestion dari YouTube-nya motovlog begal. Nah dia sengaja tuh bikin konten yang seolah-olah dia dibegal, atau dia ketemu begal, atau dia nolongin orang yang dibegal, sehingga dia bikin skenario tuh. Jadi dia pura-pura naik motor dari mana ke mana, terus tiba-tiba di jalan dia ketemu sama begal, terus motornya dibegal. Nah itu terekam semuanya di kamera, padahal itu semua settingan. Atau dia lagi jalan terus kemudian seolah-olah ada cewek dibegal terus ditolongin, padahal itu skenario semuanya. Dia ya kenal ya si cewek itu, dia juga kenal yang begal, ya settingan semuanya. Tapi oke lah, itu bernilai entertain ya, dia itu bernilai hiburan dan udah sedikit kreatif ya daripada yang pertama tadi ya, jenis motovlog yang pertama tadi yang nggak meaning tadi ya. Is oke lah itu, udah lebih baik lah. Malah dia kreatif, dia harus pandai bermain sinetron, dia harus pandai nulis skenario. Oke, itu motovlog yang, tapi kalau bisa ya jangan itu aja lah motivasinya buat bikin YouTube. Kalau bisa ya yang ada artinya lah. Oke, kalian bisa main skenario, tapi ya di belakangnya juga tolong dong kasih tip and trick atau whatever lah yang bermanfaat, atau informasi dealer sepeda motor misalnya ya yang murah, misalnya nih kredit motor atau pembelian motor second misalnya seperti itu ya. Nah kalian bisa tambahin di situ. Jadi channel kalian nggak isinya channel kalian nggak isinya cuman skenario belakang. Oke, itu tadi ke konten kreator di motovlog ya. Apa aja tadi saya lupa ya, kurang lebih ada 5 ya. Antara lain yang tadi ya, motovlog yang nggak meaning ya tadi, terus motovlog juga yang gemar berbagi tips and tricks, terus juga ada motovlog yang skenario tadi ya, yang dia cuman menulis skenario. Nah silahkan kalian bisa jadi yang mana terserah kalian.